mendatangkan rasa aman dalam hidup. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saya ingin menyapa saudara-saudara yang jauh di sana, yang berada di Malaysia, maupun yang ada di Kuwait, di Irak, yang ada di Papua, maupun yang ada di Sumba Barat. Apa kabar hari ini saudaraku? Doa saya kiranya sementara saudara mendengarkan Making Life Better, hidup saudara menjadi lebih baik. Dan saya tidak segan-segan mengucapkan banyak terima kasih untuk saudara yang selama ini dengan setia telah mendengarkan program ini. Saya tahu saudara sudah diberkati dengan program ini. Ada beberapa saudara dari Sumba Barat yang merindu untuk memiliki CD daripada program ini. Kalau saudara ingin memiliki CD atau kaset daripada program Making Life Better, hubungilah nomor telepon yang akan disebutkan di akhir acara ini. Saudara bisa meng-SMS atau langsung telepon kepada Making Life Better dan saudara akan mendapatkan tanggapan mengenai apa yang saudara rindukan. Saudaraku, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kuasa doa dalam kaitannya dengan masalah kekhawatiran. Saya mengatakan kepada saudara-saudara apa yang pernah disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam pasal 4 ayat 6 dari kitab Filipi yang mengatakan, janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Saya suka sekali dengan ayat yang ke-7. Maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Perhatikan baik-baik kata maka. Kalimat yang didahului dengan kata maka itu biasanya berkaitan dengan kalimat yang sebelumnya. Kalimat yang sebelumnya berbunyi apa? Janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaan kepada Allah. Rasul Paulus sedang berbicara begini, kalau kamu khawatir, lebih baik kamu cepat-cepat berdoa. Ajukanlah semua yang kamu khawatirkan itu dalam doa. Jangan hanya ngomong ke sana kemari. Jangan hanya kamu mencemaskan dan komplain, mengeluh, bersungut-sungut. Jangan. Lebih baik kamu berdoa. Bawa semua permohonanmu kepada Tuhan. Pada waktu kamu sudah memulai membawa permohonanmu kepada Tuhan, plus disertai ucapan syukur, ini yang akan kamu terima. Maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Alangkah indahnya kebenaran ini, saudara-saudara. Ternyata doa memang punya kekuatan untuk mendatangkan rasa aman. Musuh daripada rasa aman ialah rasa cemas. Khawatir itu menghasilkan kecemasan. Khawatir adalah cara berpikir, kecemasan adalah hasilnya, penyakit adalah buahnya, dan kuburan adalah ujungnya. Sedangkan doa itu membawa hati kita kepada Allah, mengubah fokus kita dari apa yang kita khawatirkan kepada Tuhan yang menjadi sumber jawaban daripada apa yang kita khawatirkan. Jadi apa yang saya bahas kemarin ialah doa mengubah fokus hidup saudara. Saudara tidak lagi berkutat dengan masalah mengenai sandang, pangan, papan, dan bagaimana mendapatkannya. Tetapi saudara mulai berfokus kepada Allah yang akan memenuhi segala apa yang kita khawatirkan. Bukankah Rasul Petrus mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Karena dialah yang memperdulikan kita. Dia bukan orang, bukan pemerintah, bukan manusia, bukan institusi, bukan organisasi sosial. Dia siapa? Tuhan. Tuhan Maha Tahu, karena Dia pernah mengatakan, aku tahu keadaanmu. Tuhan yang Maha Bijaksana, Tuhan yang Maha Adil, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang tidak terbatas, sehingga apa saja yang kita khawatirkan oleh karena kita tidak sanggup memikirkannya karena pikiran kita terbatas,
Tuhan yang tidak terbatas akan memberikan apa yang kita doakan. Bukankah Allah kita adalah Allah yang menjamin doa kita? Makanya kalau kita sedang diizinkan menghadapi segala macam kekhawatiran, bawalah di dalam doa. Bukankah Dia mengatakan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan. Bukankah Dia mengatakan, kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam Aku, minta apa saja maka Bapa di surga akan memberikannya kepada kita. Masa ada seorang bapak yang memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti? Tidak mungkin. Saudaraku, itu adalah kebenaran-kebenaran yang meneguhkan kepada kita bahwa doa memang bisa memberikan pertolongan kepada kita untuk mengatasi kekhawatiran. Mari kita kembali kepada kisahnya Raja Daud. Mazmur pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 mengatakan seperti ini. Ya Tuhan, alangkah banyaknya musuhku, banyak orang yang menyerang aku. Ada banyak yang berkata bahwa Allah tidak mau menolong aku. Tetapi Engkau ya Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Kau beri aku kemenangan dan Kau besarkan hatiku. Ayat yang keempat ini kuncinya. Aku berseru kepada Tuhan. Dari bukitnya yang suci Ia menjawab aku. Aku berbaring dan tidur dengan tentram dan bangun lagi sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada ribuan orang yang mengepung aku dari segala jurusan. Saudaraku, musuhnya masih ada di sana. Kekhawatirannya masih ada di sana. Ancamannya masih banyak. Omelan dan cemooh orang masih dihadapi oleh Daud. Tetapi Daud mengatakan, aku berbaring dan tidur dengan tentram dan bangun lagi. Sebab apa? Sebab Tuhan menopang aku. Dapatkah kita merasakan ketentraman dan rasa aman di tengah-tengah pergumulan hidup? Dapatkah kita merasakan kebahagiaan di tengah-tengah himpitan dan pencobaan yang sedang melanda kehidupan kita? Dapat. Jawabannya ada di mana? Doa. Mengapa? Karena doa bisa mengubah apa yang di dalam. Mungkin yang di luar tidak langsung bisa berubah. Mungkin pergumulan saudara tidak langsung dijawab hari itu. Mungkin ancaman masih ada. Mungkin saudara masih menderita sakit penyakit. Mungkin saudara masih mendapatkan tekanan dan aniaya. Tetapi di dalam batin saudara, di dalam hati saudara, saudara merasakan sebuah rasa aman yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Saudaraku, kalau saudara bisa mengikuti perjalanan Raja Daud, saudara mungkin akan mengatakan, aduh, bagaimana mungkin ya? Raja ini kan sedang dalam keadaan dikejar-kejar oleh anaknya dan sebagian tentara yang memberontak. Dia akan mengungsi, dia akan sedang dimusuhi oleh kaum keluarganya Saul. Bagaimana mungkin dia bisa tidur nyenyak? Bagaimana mungkin dia bisa menyanyi dan bermazmur? Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan kata-kata, oh haleluya, Engkau adalah kemenanganku, Engkau adalah perisaiku, Engkau adalah Tuhan yang menjadi pelindungku. Padahal dia sedang mengalami kesengsaraan hidup. Saudaraku, mungkin saudara bisa mengajukan pertanyaan seperti itu. Tetapi inilah buktinya, doa mengubah apa yang ada di dalam. Mungkin yang di luar tidak langsung bisa diubah, tapi batin kita bisa diubahkan. Lalu apa maknanya ini bagi kita? Maknanya ialah kalau saudara sedang dilanda oleh berbagai-bagai pencobaan, saudara sedang diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan, sakit penyakit yang tidak kunjung selesai, keadaan ekonomi yang sedang berantakan, rumah tangga saudara yang sedang mengkhawatirkan, anak-anak saudara yang membuat engkau menjadi cemas karena kelakuan dan apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, saudara tidak cukup hanya dengan mengeluh. Mengeluh tidak mengubah banyak hal. Saudara tidak cukup dengan hanya mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan justru membesarkan kekhawatiran saudara sendiri. Cara yang paling tepat ialah datanglah kepada Tuhan. Sekarang juga datanglah kepadanya. Saudara boleh meneteskan air mata. Saudara bisa datang dengan mencurahkan isi hati karena apa? Tuhan mendengar doa orang yang benar.
Saudaraku, saya mendorong saudara-saudara, kalau engkau memang sedang dalam keadaan yang seperti itu, saudara sedang mengalami himpitan di dalam hidup, dan saudara mengatakan, Pak Paulus, saya tidak bisa berbuat apa-apa, yang ada adalah air mata. Saya ingin mengajak saudara, datanglah kepada Tuhan, dan rasakanlah bagaimana doa telah mengubah kehidupan saudara-saudara. Saudaraku, doa punya kekuatan yang luar biasa. Doa bisa mengusir roh jahat, doa bisa mendatangkan pertolongan Allah, doa bisa mendatangkan mujizat, doa bisa memberikan keberanian, dan saudaraku, doa bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya mengajak saudara, mendorong saudara hari ini, jadilah orang-orang yang suka berdoa. Bukan hanya pada waktu kita terhimpit, bukan pada waktu kita kepepet dan terjepit, tapi jadikanlah doa menjadi gaya hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan mengajar kita melalui firman-Nya, hendaklah kalian berdoa dengan tekun dan siap siaga sambil mengucap syukur kepada Allah. Itulah yang ditulis di dalam kitab Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Rasul Petrus juga mengajar kepada kita, segala sesuatu sudah mendekati kesudahannya. Sebab itu hendaklah kalian menguasai diri dan waspada, supaya kalian dapat berdoa. Saudaraku, sering-seringlah berdoa, karena berdoa ini punya kekuatan yang luar biasa. Dalam seri yang berikutnya saya akan membahas mengenai kuasa doa. Tetapi hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk menyadari bahwa cara yang paling ampuh untuk mengusir kekhawatiran ialah dengan berdoa. Dan hari ini saya mau berdoa buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang sedang cemas, sedang khawatir karena penyakitnya tidak sembuh-sembuh, atau rumah tanggamu yang sedang dalam keadaan mengkhawatirkan karena suamimu sudah berani selingkuh, atau engkau sendiri sedang berlaku selingkuh, atau keadaan ekonomimu yang porak-poranda oleh karena engkau bangkrut dan usahamu sedang mengalami kesulitan, dan di dalam benakmu hanya ada sebuah kalimat yang mengatakan, aku akan mengalami penderitaan. Saudara-saudaraku, jangan cemas lebih dahulu. Marilah kita berdoa. Saudara yang sakit, tumpangkanlah tangan kananmu di tempat yang sakit. Saudara yang perlu mujizat, tumpangkanlah tanganmu di dada. Saudara yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan secara khusus, angkatlah tanganmu dimanapun engkau berada. Mungkin saudara sedang mobile, sedang mengendarai sepeda motor, atau saudara sedang mengendarai mobil. Saudara bisa minggir sebentar, berhenti sejenak. Atau saudara sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa ditinggalkan, berhenti sebentar. Mari kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan dan izinkan Dia menjamah hidup kita. Bapa di dalam surga, aku datang untuk sahabat-sahabatku yang sedang mendengarkan program ini. Aku berdoa buat mereka yang sakit. Oh Tuhan, yang sakit kanker, yang tekanan darah tinggi, yang sedang mengalami stroke, yang mengalami diabetes, yang mengalami sakit paru-paru, TBC. Oh Tuhan, bahkan yang mengalami penyakit-penyakit yang menurut dokter sudah tidak bisa disembuhkan sekalipun. Di dalam nama Yesus ada mujizat yang luar biasa. Aku berdoa kuasa darah Yesus menjamah sahabatku saat ini. Haleluya. Bagi sahabat-sahabatku yang membutuhkan pertolongan dan mujizat Tuhan untuk rumah tangga mereka, untuk ekonomi mereka, untuk masa depan anak mereka, Bapa, di dalam nama Yesus ada pertolongan Allah mengalir saat ini. Dan Tuhan, aku akan mendengar kesaksian-kesaksian dari sahabat-sahabatku, bagaimana doa mendatangkan mujizat dan pertolongan Allah yang tepat pada waktunya. Karena Engkau tidak pernah terlambat menolong kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Saudara pendengar, senang sekali apabila saya bisa mendengar kesaksian saudara, bahwa saudara sudah menerima jawaban atas doa-doa saudara. Dan jangan lupa, dengarkanlah Making Life Better seri berikutnya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.